Kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara seperti senjata makan tuan bagi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya adalah anggota Kabinet Presiden Joko Widodo yang menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Pemangkasan belanja kementerian merupakan dampak dua menteri itu melayani hasrat Jokowi membangun proyek-proyek mercusuar dalam 10 tahun terakhir. Akibat anggaran cekak, pemerintah getol menerbitkan surat utang. Tahun ini, utang tersebut jatuh tempo dan mau tidak mau harus dibayar pemerintah. Jumlahnya sungguh fantastis, yaitu sebesar 1.300 triliun rupiah. Sri Mulyani tentu paham beban besar ini, namun alih-alih menghematnya, ia menyusun budget seperti juragan dengan uang tabungan segunung. Demi melayani proyek Jokowi dan mengakomodir program prioritas Prabowo, ia membuat pos anggaran tak proper. Begitu penerimaan pajak seret, pos-pos anggaran itu pun boncos. Sementara itu, Prabowo tak acuh pada kemampuan anggaran negara dengan membentuk kabinet besar untuk mengakomodir seluruh pendukungnya dalam pemilihan presiden kemarin. Ia memecah kementerian dan menunjuk banyak wakil menteri. Akibatnya, kebutuhan anggaran membengkak, sementara ia tidak menghentikan hasratnya menjalankan program prioritas yang ia janjikan saat kampanye, seperti makan bergizi gratis dan pengerahan tentara mendukung swasembada pangan. Gimik pemerintah menyebut pemangkasan belanja sebagai efisiensi tak menutup fakta bahwa anggaran negara sedang cekak. Kebijakan berbagai beban dengan Bank Indonesia atau burden sharing, pembayaran utang pemerintah makin memperburuk independensi bank sentral di mata investor. Alih-alih mendatangkan investasi untuk menggerakkan ekonomi yang lesu, kebijakan-kebijakan Prabowo menjauh sumber-sumber pendapatan. Kredibilitas pemangkasan anggaran makin kabur karena tak ada kriteria jelas. Jumlah lembaga dan kementerian di sektor keamanan yang mendapat jatah belanja besar malah tak kena pemotongan anggaran. Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara malah bersiap menghamburkan uang untuk belanja alat-alat pertahanan dan keamanan. Kementerian Pertahanan tak terkena kebijakan pengurangan anggaran dan bersiap membentuk 100 batalion teritorial pembangunan. Pembentukan batalion baru untuk mendukung target swasembada pangan ini tak hanya untuk militerisasi kebijakan publik, juga pemborosan anggaran yang sangat telanjang. Dalam gambar sampul yang terpilih untuk edisi boros pangkal boncos, terlihat Prabowo hanya menarik sampul satu gedung kementerian seraya membiarkan gedung lain tetap besar. Ketidakjelasan ini mengesankan Prabowo tak hanya pilih kasih kepada anak buahnya, tapi juga menunjukkan prioritas kepemimpinannya. Selain Kementerian Pertahanan yang anggarannya tak dipotong, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara malah ditambah. Sementara anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas nyaris tandas. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembangunan jembatan, fasilitas irigasi, hingga sekolah. Gambaran ini kian menunjukkan janji Prabowo menciptakan pembangunan yang inklusif hanya omon-omon.